Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Latifah Octavia. Saya akan menjelaskan chapter 19 mengenai Accounting for Income Tax. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, ada identify difference between pre-tax financial income and taxable income. Yang kedua, ada describe a temporary difference that result in future taxable amount. Yang ketiga, describe a temporary difference that result in future deductible amounts. Yang pertama ada accounting for income. Accounting for income itu jadi perusahaan harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh otoritas perpajakan. Ini sehingga mereka bisa menghitung dengan cara yang pertama nih ada income tax expense atau menurut yang berdasarkan IFRS. Yang kedua menghitung beban berdasarkan peraturan perpajakan. Jumlah yang dilaporkan sebagai beban pajak akan sering berbeda dari jumlah hutang pajak pada otoritas perpajakan. Jadi secara garis besarnya pajak yang dihitung perusahaan dengan pajak yang dihitung dengan Dirjen Pajak itu berbeda karena mereka mempunyai regulasi yang berbeda juga. Accounting for income tax. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya financial statement versus tax return. Artinya pre-tax income itu penghasilan yang kena pajak. Penghasilan kena pajak dari sisi perusahaan, sedangkan taxable income itu dari sisi Dirjen Pajak. Nah, dari sini kita bisa melihat ada perbedaan. Perbedaan itu akan muncul saat different tax. Different tax itu muncul saat kita akan menghitung metode depresiasi dan pengakuan pendapatan. Lanjut, accounting income for tax. Jadi saya akan membacakan mengenai ilustrasi Chelsea Inc. reported revenue. Chelsea Inc. melaporkan pendapatan sebesar 130.000 dan biaya 60.000 masing-masing 3 tahun pertama operasi. Untuk tujuan pajak, Chelsea melaporkan biaya yang sama kepada otoritas pajak di masing-masing tahun. Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar 100.000 pada tahun 2015, 150.000 pada tahun 2016, dan 140.000 di tahun 2017. Apa efek pada rekening pelaporan jumlah yang berbeda dari pendapatan untuk IFRS terhadap pajak? Ini hasilnya berbeda karena dari kebijakan IFRS reporting dengan tax reporting itu juga berbeda. Sedangkan kalau 40% itu tergantung soal dan kebijakan. Kalau misalnya tax rate biayanya tidak diketahui, minimal ada current tax yang ada di regulasi di negara tersebut. Misalnya di Indonesia 35% bisa dikali dengan 35%. Lanjut, ada books versus tax difference. Nah, kita bakal melihat perbedaannya dari kebijakan perusahaan dengan kebijakan dirjen. Dari perbedaan kebijakannya itu kita bisa melihat dari sisi ini 28.000 dan ini 16.000. Ini setelah dikali dan penjumlahan ada perbedaan. Dari sisi tax liability itu meningkat 2015 sebanyak 12.000. Sedangkan di sisi 2016 itu reduce banyak 8.000
dan 2017 juga reduce sebanyak 4.000. Ini melambangkan perbedaan yang secara signifikan antara IFRS dan tax payable. Kebanyakan perusahaan itu menerapkan perhitungan ini tuh untuk berjaga-jaga sehingga uang yang mereka keluarkan, yang mereka hitung tuh sebenarnya lebih besar, tapi sebenarnya pas dikeluarkan itu sebenarnya lebih kecil dibanding hal itu. Lanjut, ada financial reporting for 2015. Lanjut ke sini. Lanjut ke poin 2, yaitu describe a temporary difference that result in future taxable amount. Artinya ini future taxable dan deductible amount. Itu perbedaan sementara adalah perbedaan antara dasar pajak dari aset atau kewajiban yang jumlah yang dilaporkan atau tercatat di bukunya itu dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau jumlah dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang. Artinya banyak perbedaan yang cukup signifikan dari future taxable amount dan future deductible amount. Dari deferred tax liability itu kewajiban pajak tanggungan merupakan meningkat kenaikan hutang pajak di tahun depan atau yang tahun di masa yang akan datang akibat perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun. Sedangkan future deductible amounts atau jumlah pajak tanggungan masa depan, aset pajak tanggungan ini meningkat in tax refundable atau kenaikan pajak dikembalikannya atau disimpannya dalam tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang ada pada tahun akhir berjalan. Kita lanjut ke contohnya. Dalam situasi Chelsea, satu-satunya perbedaan antara buku aset dan liabilities berkaitan dengan piutang yang timbul dari pendapatan buku. Chelsea laporan piutangnya 30.000 in 31 Desember 2015. Pencatatan NFRS-nya pencatatan NFRS-nya 30.000 dan ini minus 0. Yang ini future taxable amount-nya. Chelsea mengasumsikan bahwa ia akan mengumpulkan piutang dan melaporkan koleksi 30.000 as taxable revenue sebagai pendapatan kena pajak dalam SPT masa tax return. Chelsea melakukan hal ini dengan merekam kewajiban pajak. Jadi, deferred tax liability itu income yang dihitung berdasarkan PSAP. Artinya, financial income-nya itu lebih besar dibanding taxable income-nya. Sedangkan kebalikannya deferred tax asset itu taxable income-nya lebih besar dibanding financial income-nya. Jadi untuk bahan penyimpanan sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ke pihak pajak itu berbeda-beda ya karena ada sisi kebijakan yang bisa dilihat dari deferred tax liability dan tax asetnya. Lanjut dari future taxable amount merupakan peningkatan hutang pajak di masa yang akan datang akibat perbedaan temporer yang ada pada akhir tahun berjalan. Jadi akhir tahun berjalan itu mengimpact ke deferred tax liability. Ini perhitungannya 28.000 itu dari 40% kali 70.000. Sedangkan yang ini 16.000-nya dari 40% kali 40.000. Jadi hasilnya segini. Jadi karena itu adalah tahun pertama operasi untuk Chelsea tidak ada kewajiban. Jadi ini makanya 0.
karena tidak ada kewajiban pajak tahunan pada awal tahun. Chelsea menghitung beban pajak penghasilan tahun 2015 sebagai berikut. Jadi kenapa ini 0? Karena itu pajak awalnya dia. Lanjut, ada kewajiban tax liability, kewajiban pajak tahunan. Chelsea membuat entry 2015 income tax. Ini 28.000, ini 16.000, ini 12.000. Ini sesuai dengan jurnal current and deferred tax. Jadi income tax expense itu income tax payable itu didapat dari PPh kurang bayar. PPh kurang bayar itu perhitungannya dari pajak berutang dikurang kredit pajak. Terus ada deferred tax liability. Ini perbedaannya di jurnalnya. Chelsea make the following entry to record income tax. Jadi ini dia tax payable sama, dihitungnya dari PPh kurang bayarnya. Jadi tergantung dia deferred tax liability atau deferred tax aset. Jadi dia mengidentifikasinya lewat situ, jadi bikin jurnalnya juga beda. Deferred tax liability-nya seperti ini. Jadi 2016 8.000 dari penghasilan yang tadi dan 4.000 dari yang awal. Ini 8.000 dari sini, 4.000 dari sini, lalu dimasukkan di sini. 2015 itu 2015 itu 12.000, yang ini 8.000, yang ini 4.000. Itu berarti dia minus, ini positif di kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai describe a temporary difference that result in future deductible amounts. Future deductible amount atau jumlah kena pajak masa depan. Jadi Cunningham estimate warranty memperkirakan biaya garansi yang berhubungan dengan penjualan Mircraft menjadi 500.000 dibayar secara merata 2 tahun ke depan untuk tujuan buku pada tahun 2015. Dan estimasi liability warranty 500.000. Jadi estimate warrantiesnya dimasuk ke ini. Seperti yang tadi saya bilang, estimate liability buat awal tahun biasanya juga 0. Future deductible amounts-nya ketika Cunningham membayar kewajiban garansi itu laporan beban untuk tujuan pajak. Cunningham melaporkan manfaat pajak ini masa depan di 31 Desember 2015 sebagai aktiva pajak tahunan. Jadi 2015, 2016, 2017 itu dibagi. Ini kan ada 500.000 dibagi jadi 2 tahun untuk 2016 dan 2017. Selanjutnya, future deductible amount merupakan kenaikan pajak yang dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang akan terjadi pada akhir tahun berjalan. Nah, deferred tax asset, contohnya ini, Hanko mencatat kerugian dan kewajiban yang terkait sebesar 50.000 di tahun 2015 untuk tujuan pelaporan keuangan karena tuntutan hukum. Hankanan tidak dapat mengurai jumlah ini untuk tujuan sampai dengan membayar kewajiban diharapkan tahun 2016. Jadi ini sama kayak
books basis legation-nya itu 50.000. Jadi dari sini tax basis itu biasanya Rp0, kumulatif temporernya 50.000, tax rate-nya dikenakan 40% sesuai regulasi soal ataupun kebijakan negara-negaranya. Deferred tax-nya dengan asumsi bahwa 2016 dan 2015 sebagai tahun pertama pengoperasiannya dan hutang pajak penghasilannya 100.000. Ini penghitungannya, ini 20.000 dari hasil 50.000 dikali 40%. Jadi ini benefit 2015-nya, current tax expense-nya 100.000 dari current tax expense-nya for 2015 itu 100.000, income tax expense-nya jadi 80.000, dari 100.000 kurang 80.000. Income tax payable-nya itu perhitungan dari PPh kurang bayarnya, kayak PPh kurang bayarnya itu 100.000. Jadi dia kan 50.000, sini 100.000. Jadi income tax payable-nya itu dari 100.000 dari asumsinya, sedangkan income tax expense-nya itu dari penghasilan asumsi dikurang dengan penjumlahan 20.000 tadi. Lanjut dari computation, lanjut ke 140.000, 160.000. Ini perhitungan beban pajak penghasilan untuk 2016-nya. Ini Rp0 dari, karena dia asset the end of 2016-nya, terus beginning-nya 20.000, perhitungan yang tadinya, terus 20.000 diturunin 140 dari sebentar, 140 dari income tax payable-nya, lalu 20.000 tambah 140 jadi 160.000. Jadi deferred tax asset akhir 2015-nya 20.000, 2016-nya 20.000 juga. Jadi entry pada akhir tahun 2016-nya itu beban pajak penghasilan, pada pajak tangguhan aset dan hutang pajak penghasilan. Jadi 160.000 ini didapat dari beban pajak penghasilannya, income tax expense, ini pajak tangguhan asetnya, dan ini income tax payable-nya. Sekian dari saya mengenai penjelasan 3 poin yang tadi saya jelaskan. Yang pertama dari difference between pre-tax financial income dan taxable income. Lanjutnya temporary difference between result and future taxable amount dan future taxable amount. Sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit mengenai jurnal. Current dan deferred itu sebenarnya dipisah antara current tax expense dan deferred tax expense terhadap deferred tax revenue dan income tax payable. Itu dipisah. Dan tax liability merupakan kenaikan tax payable di masa depan. Artinya jurnalnya itu tax expense terhadap tax deferred tax expense terhadap difference tax liability. Selanjutnya aset pun juga begitu, tapi deferred tax asset terhadap deferred tax revenue. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neta Rizky Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan Accounting for Income Tax Learning Objective yang keempat, yaitu Non-Recognition of a Deferred Tax Asset. Kalau kita membicarakan tentang Deferred Tax Asset, itu artinya yang akan memberikan kita benefit di masa depan.
Lanjut, accounting for income tax atau akuntansi untuk pajak penghasilan. Deferred tax asset non-recognition itu berarti perusahaan harus mengurangi deferred tax asset jika besar kemungkinan akan merealisasikan sebagian atau seluruh deferred tax asset. Nah, kemungkinan di sini itu berarti tingkat kemungkinannya setidaknya lebih dari 50%. Selanjutnya di sini ada contoh ilustrasi. Diketahui bahwa kalau W Corporation memiliki deferred tax asset biasa 150.000 euro, di tahun 2014 375.000 euro. Terus di akhir tahun 2015 kalau W Corporation memiliki kenaikan sebesar 500.000. Berarti artinya adalah 375.000 dikalikan dengan tax rate memberikan kita 150.000 euro. Kemudian di akhir tahun 2015 kan terjadi kenaikan 500.000 euro. Jadi kenaikannya itu sebesar 125.000, itu didapatkan dari 500.000 dikurangkan dengan 375.000 euro. Kemudian di instruction-nya itu ada asumsi bahwa 30.000 euro itu tidak direalisasikan. Oh iya, di sini juga diketahui bahwa taxable income untuk tahun 2015 itu sebesar 850.000 euro dan tax rate-nya sebesar 40%. Lanjut. Di sini kita bisa lihat di tahun 2014 yang diketahui soal sebelumnya itu temporal differences sebesar 375.000. Nah, kemudian akan dikalikan dengan tax rate yang sebesar 40% dan akan mendapatkan income tax itu 150.000. Terus di tahun 2015 kita tadi diketahui bahwa terjadi kenaikan sebesar 125.000 yang didapatkan dari 500.000 dikurang 375.000 di soal. Kemudian setelah dikurangkan mendapatkan 850.000, kemudian dikalikan dengan tax rate-nya sebesar 40% dan mendapatkan income tax sebesar 340.000. Nah, di sini di jurnal entry-nya itu 340.000 sebagai income tax payable atau artinya adalah yang dibayarkan yang akan perusahaan bayarkan ke taxable income. Dengan jurnal income kita akan mendebit income tax expense dan deferred tax asset dan mendebit income tax payable. Kemudian kita akan mendebit income tax expense kemudian mengkredit deferred tax asset sebesar 30.000. Lanjut ke learning objektif yang kelima, yaitu menjelaskan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi. Akuntansi untuk pajak penghasilan, kita dapat menggunakan formula yaitu income tax payable or refundable plus minus change in deferred income tax sama dengan total income tax expense or benefit. Dalam laporan laba rugi itu, atau dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan perusahaan, itu harus mengungkapkan company signifikan beban pajak penghasilan yang dapat didistribusikan pada operasi yang berkelanjutan. Lanjut, kita akan membuat income statement presentation-nya yang diketahui sebelumnya di Chelsea Incorporation. Itu diketahui tadi revenue sebesar yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, revenue sebesar $130.000 dan dikurangkan dengan expense sebesar 60.000 akan mendapatkan income before income tax. Kemudian nanti akan dikurangkan lagi dengan income tax expense current dan deferred. Nanti akan menghasilkan net income-nya sebesar 42.000. Kemudian yang keenam yaitu saya akan menjelaskan tentang berbagai perbedaan antara temporary dan permanent differences. Accounting for income tax itu perbedaan dari
perbedaan dari taxable income dan accounting income bisa karena temporary atau permanen. Tapi sekarang kita akan fokus terlebih dahulu ke temporary differences. Temporary differences timbul pada saat tax basis asset atau liability berbeda dengan jumlah laporannya di financial statement. Deferred tax liability itu disebabkan karena taxable temporary differences. Pada masa mendatang, kita akan memiliki pendapatan lebih atau pengurangan beban. Kemudian ada deferred tax asset, itu saat kita memiliki deductible temporary differences. Artinya, perusahaan memiliki pendapatan yang kurang dan beban yang lebih. Revenue, penghasilan atau keuntungan akan dikenakan pajak setelah mereka diakui dalam pendapatan keuangan. Jadi yang pertama kali itu pendapatan keuangannya, baru kita akan menghitung pajaknya. Aset itu misalnya seperti account receivable atau piutang atau investasi. Itu diakui pendapatan atau keuntungannya yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset tersebut dipulihkan. Contohnya itu, yang pertama, penjualan dicatat berdasarkan basis akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan berdasarkan angsuran tunai untuk keperluan pajaknya. Contoh yang kedua itu, kontrak dicatat berdasarkan metode presentasi penyelesaian untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode pemulihan biaya atau metode tanpa laba untuk tujuan pajak. Contoh yang ketiga, investasi dicatat dengan metode ekuitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan berdasar metode biaya untuk tujuan pajak. Contoh yang keempat, keuntungan atau konversi paksa atas aset non-moneter yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan, tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak. Dan contoh yang terakhir, keuntungan yang belum direalisasikan untuk tujuan pelaporan keuangan termasuk penggunaan opsi nilai wajar, tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak. Lanjut, beban atau kerugian dapat dikurangkan setelah diakui dalam pendapatan keuangan. Jadi, untuk di sini bebannya dikurangkan setelah pendapatan keuangan dulu. Suatu liabilitas atau aset kontra dapat diakui untuk pengeluaran atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika liabilitas diselesaikan. Contohnya, yang pertama kewajiban garansi produk, kemudian ada kewajiban destimasi terkait dengan operasi atau restrukturisasi yang dihentikan. Contoh yang selanjutnya itu akrual litigasi. Yang keempat, beban piutang tak tertagih yang diakui menggunakan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan. Metode yang digunakan ini metode penghapusan langsung yang digunakan untuk tujuan pajak. Contoh yang kelima, beban kompensasi berbasis saham. Contoh yang keenam, kerugian yang belum direalisasi untuk tujuan pelaporan keuangan, termasuk penggunaan opsi nilai wajar, tapi ditangguhkan untuk tujuan pajak. Lanjut, penghasilan atau keuntungan akan dikenakan pajak itu sebelum diakui dalam pendapatan keuangan. Jadi, untuk di sini pajaknya dulu baru financial income-nya. Suatu liabilitas itu dapat diakui untuk pembayaran di muka atas barang atau jasa yang akan diberikan di tahun-tahun mendatang. Untuk tujuan pajak, pembayaran di muka termasuk dalam penghasilan kena pajak setelah menerima uang tunai. Pengorbanan di masa depan untuk menyediakan barang atau jasa, atau pengembalian uang di masa depan bagi mereka yang membatalkan pesanan. Yang menyelesaikan kewajiban akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Contohnya itu seperti langganan diterima di muka, kemudian tanda terima sewa di muka, terus penjualan dan sewa balik untuk tujuan pelaporan keuangan, tetapi dilaporkan sebagai penjualan atau tujuan pajak. Dan contoh yang terakhir itu kontrak dibayar di muka dan royalti diterimanya di muka. Lanjut. Beban atau kerugian dapat dikurangkan sebelum diakui dalam pendapatan keuangan. Jadi pajaknya itu dikurangkan dahulu, baru diakui dalam pendapatan keuangannya. Biaya aset mungkin telah dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat daripada yang dikeluarkan untuk tujuan laporan keuangan.
Jumlah yang diterima pada saat pemulihan di masa depan dari jumlah aset untuk pelaporan keuangan melalui penggunaan atau penjualan akan melebihi basis pajak yang tersisa dari aset dan dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang. Contohnya itu properti yang dapat didepresiasi, sumber daya yang dapat habis, dan tidak berwujud. Contoh selanjutnya dana pensiun yang dapat dikurangkan melebihi biaya. Kemudian contoh yang ketiga, biaya dibayar di muka yang dikurangkan dari pajak pada periode yang dibayarkan. Dan contoh yang terakhir itu, biaya pengembangan yang dikurangkan dari pajak pada periode yang dibayarkan. Lanjut, specific difference ini, saat kita membicarakan originating temporary difference, yaitu perbedaan awal antara dasar buku dan dasar pajak dari suatu aset atau liabilitas. Kemudian reversing difference itu terjadi ketika menghilangkan perbedaan temporer yang berasal dari periode sebelumnya dan kemudian menghapus efek pajak terkait dari akun pajak tangguhan atau deferred tax account. Lanjut, specific difference untuk permanen. Untuk yang permanen, dihasilkan dari pos-pos yang pertama, itu masuk ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak, tetapi tidak pernah ke dalam penghasilan kena pajak, atau bisa masuk ke dalam penghasilan kena pajak, tetapi tidak pernah ke dalam pendapatan sebelum pajak. Perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode terjadinya. Mereka tidak menimbulkan jumlah kena pajak atau dikurangkan di masa depan. Tidak ada konsekuensi pajak tangguhan untuk diakui. Lanjut, spesifik specific difference itu kalau future deductible amount itu sama dengan deferred tax asset. Kemudian future taxable amount itu sama dengan deferred tax liability yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus sekarang ada permanent difference. Nah, sistem penyusutan yang dipercepat digunakan untuk tujuan pajak dan metode penyusutan garis lurus digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Itu termasuk dalam future taxable amount liability. Kemudian ada yang kedua, pemilik rumah mengumpulkan beberapa uang sewa terlebih dahulu. Sewa yang diterima akan dikenakan pajak pada periode ketika mereka diterima uang sewanya. Itu dinamakan dengan future deductible amount. Itu masuk ke aset. Kemudian yang terakhir itu biaya-biaya dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan bebas pajak. Itu masuk ke permanent difference. Kemudian lanjut, ada biaya jaminan dan jaminan diperkirakan dan diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Ini masuk ke dalam future deductible amount asset. Terus ada penjualan angsuran investasi dicatat dengan metode akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode angsuran untuk tujuan pajak. Itu masuk ke future taxable amount liability. Dan yang terakhir ada bunga diterima atas investasi dalam kewajiban pemerintah bebas pajak itu masuknya ke permanent difference. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek dari berbagai tarif pajak dan perubahan tarif pajak. Yang pertama adalah tarif pajak di masa depan. Tarif pajak di masa depan yaitu suatu perusahaan harus mempertimbangkan perubahan yang terjadi pada tarif pajak yang berlaku efektif untuk tahun tertentu setelah menentukan tarif pajak yang berlaku atas perbedaan temporer yang terjadi. Kemudian, revisi atas tarif pajak di masa depan, yaitu saat tarif perubahan pajak diberlakukan, perusahaan harus mencatat pengaruh atas akun PPh yang ditangguhkan, melaporkannya sesuai terhadap beban pajak saat dalam periode perubahan tersebut. Yang 8, yaitu penerapan prosedur akuntansi untuk pengangkut kerugian atau loss carryback dan loss carry forward, pengalihan kerugian.
Yang pertama, net operating loss. Net operating loss yaitu melebihi biaya yang dapat dikurangkan dari PPh kerugian bersih. Undang-undang Perpajakan mengizinkan dalam pembayaran pajak untuk menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi keuntungan tahun-tahun lainnya. Pada loss carryback, yaitu kembali 2 tahun ke depan 20 tahun. Dan kerugiannya harus ditetapkan pada awal tahun pertama. Kemudian loss carry forward, yaitu dapat memilih untuk menghilangkan carryback yang hilang. Kemudian kerugian terus-menerus selama 20 tahun. Di sini terdapat contoh yaitu growth has no temporary or permanent difference dengan tax rate yang ada di PPT. Kemudian menggunakan cara loss carryback yaitu kerugiannya itu harus diterapkan pada awal tahun pertama. Di sini dapat dilihat bahwa di tahun pertama, yaitu tahun 2011, dijadikan kerugiannya sebesar 50.000 dikalikan 35%, yaitu 17.500. Kemudian di 2012, sebesar tax income-nya sebesar 100.000 dikalikan 30%. Itu dinolkan karena tadi di loss carryback itu diminta bahwa kerugiannya itu ditetapkan pada awal tahun pertama. Jadi di 2012 dan 2013 didapatkan taxable income dikalikan dengan rate-nya 100 dikali 30% didapatkan 30%. Sedangkan di 2013 income-nya 200.000 dikalikan dengan rate-nya 40% didapatkan 80.000. Dari 2 tahun tadi di awal dijelaskan bahwa loss carryback itu kembali 2 tahun ke depan 20 tahun. Jadi diambil 20 tahun di 2 tahun setelah tahun pertama. Penjumlahan antara 30.000 dan 80.000 sebesar 110.000. Dapatkan journal entry berupa income tax refund receivable terhadap benefit due to loss carryback atau income tax expense sebesar 110.000. Kemudian penggunaan cara carry forward. Pada carry forward yaitu menghilangkan carryback yang hilang. Jadi didapatkan loss itu sebesar di 2011 17.500, sedangkan di 2014 itu terdapat tax rate-nya sebesar 40%. Jadi 500.000 didapatkan dari operating loss before income tax dikurangi 300.000 berupa penjumlahan dari carryback di 2012 dan di 2013 dihasilkan 200.000 dan dikenai rate sebesar 40%. Jadi income tax revisinya itu sebesar 80.000. Kemudian didapatkan journal entry atas carry forward yaitu deferred tax asset 80.000 terhadap benefit due to loss carry forward sebesar 80.000. Kemudian didapatkan setelah dari pembuatan records income tax in 2015 ini didapatkan journal entry berupa income tax expense terhadap deferred tax asset dan income tax payable. Income tax expense sebesar 100.000. 100.000 ini berasal dari income tax revisi dari 2014 ditambahkan dengan 2015. Deferred tax asset pada tahun 2014 karena 80.000 ini berupa deferred tax asset, sedangkan income yang didapatkan itu di tahun 2015 sebesar 20.000. Ini jurnal penggabungan antara yang tadi carry back dan carry forward. Kemudian
Yang kesembilan yaitu mendeskripsikan presentasi atas pendapatan pajak pada laporan keuangan. Pada laporan keuangan, aset pajak tangguhan dan hutang pajak tangguhan terletak terpisah dan diukur, tetapi bisa dibagi dalam laporan posisi diimbangi dalam laporan posisi keuangan. Aktiva pajak tangguhan net bersih atau kewajiban tangguhan pajak netnya itu dilaporkan pada non-current pada laporan keuangan. Seperti ini contoh dari Statement of Financial Position. Sedangkan income statement atau laporan laba rugi perusahaan itu mengalokasikan beban atau manfaat dari pajak untuk melanjutkan operasi, memberhentikan operasi, penghasilan komprehensif, dan penyesuaian pada periode sebelumnya. Komponen-komponen pada income tax expense atau manfaatnya itu meliputi satu, beban pajak atau manfaatnya. Kedua, setiap penyesuaian yang diakui dalam periode untuk pajak dari suku bunga sebelumnya. Yang ketiga, jumlah beban pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Yang keempat, jumlah beban pajak tangguhan terkait asal mula dan pengembalian perbedaan temporer. Yang kelima, jumlah manfaat yang timbul dari kerugian pajak sebelumnya yang tidak diakui dari kredit pajak atau temporer dari periode sebelumnya untuk mengurangi biaya pajak tangguhan saat ini. Kemudian rekonsiliasi pajak, apa sih yang direkonsiliasi itu? Rekonsiliasi numerik antara beban pajak dan produksi laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga merupakan pengungkapan dasar tarif pajak yang berlaku. Yang kedua, rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata dengan tarif pajak yang berlaku, di mana pengungkapannya itu merupakan dasar tarif pajak yang berlaku yang dihitung. Terima kasih. Ini gimana? Nama saya Jaya Raja Putrawalat, NIM saya 2018-12-11-057. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya di chapter 19. Dan saya akan melanjutkan di learning objective yang ke-10, yaitu indicate the basic principle of the asset liability method, atau prinsip-prinsip dasar metode aset dan liability. Selanjutnya, saya akan lanjutkan ke slide kedua. Slide kedua di sini review of asset liability method. Yang akan kita bahas kali ini di slide kedua adalah prinsip-prinsip yang digunakan oleh kebanyakan perusahaan. Yang pertama yang A, liabilitas pajak atau aset pajak sekarang diakui untuk estimasi atau dapat dikembalikan pada pengembalian pajak tahun berjalan. Selanjutnya yang B, liabilitas atau aset pajak tangguhan diakui untuk pengaruh pajak masa depan yang dapat didistribusikan pada perbedaan temporer dan berkelanjutan. Terus yang C, pengukuran kewajiban dan aset pajak sekarang dan tangguhan didasarkan pada ketentuan undang-undang pajak yang berlaku, memiliki pengaruh pada perubahan di masa depan dalam undang-undang ataupun tarif pajak yang tidak diantisipasi. Terus yang D, pengukuran pajak tangguhan dikurangi jika perlu dengan jumlah manfaat pajak berdasarkan bukti yang tersedia, tidak diharapkan atau tidak direalisasikan. Selanjutnya, yaitu ada metode asset liability. Yang pertama, mengidentifikasi jenis dan jumlah perbedaan temporer yang ada dan barang bawaan. Terus, mengukur aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi yang hilang.
Ini menggunakan tarif pajak yang berlaku. Terus ada mengukur kewajiban pajak tangguhan untuk perbedaan temporer kena pajak. Ini juga menggunakan tarif pajak yang berlaku. Terus selanjutnya, tidak mengakui sebagian aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan manfaat pajak tangguhan tidak akan terrealisasi sama sekali. Terus selanjutnya saya akan langsung ke latihan soalnya. Nah, di sini comprehensive example of interperiod tax allocation. Dengan soal akan saya terjemahkan juga. Di sini perusahaan Akai beroperasi mulai mulai awal tahun 2014. Terus produksi berbagai produk berdasarkan kontrak. Tiap kontrak memiliki penghasilan sebesar 80.000 yuan, dihitung dalam ribuan. Terus beberapa kontrak mengatur agar pelanggan membayar dengan cara angsuran. Akai mengumpulkan 1/5 pendapatan masing-masing kontrak 4 tahun berikutnya untuk tujuan laporan keuangan. Perusahaan mengaku pendapatan pada tahun penyelesaian atau accrual basic atau basis akrual untuk tujuan pajak mengakui pendapatan dalam tahun tunai dikumpulkannya, yaitu dasar cicilan installment basis. Terus ada informasi tambahan juga untuk yang berhubungan oleh operasi perusahaan Akai pada tahun 2014. Di tahun 2014 perusahaan menyelesaikan 7 kontrak. Perusahaan menyelesaikan 7 kontrak yang pelanggan membayar secara angsuran, installment basis, sebesar 560.000 yuan untuk keperluan pelaporan, yang dilaporkan hanya sebesar 112.000 yuan. Ini juga dilaporkan atas penjualan angsuran SPT tahun 2014. Perusahaan mengharapkan penagihan di masa depan pada piutang terkait untuk menghasilkan jumlah kena pajak sebesar 112.000 yuan di masing-masing 4 tahun ke depannya. Terus yang kedua, pada awal 2014, perusahaan Akai membeli aset yang dapat didepresiasi dengan biaya 540.000 yuan untuk tujuan laporan keuangan, dan Akai mendepresiasikan menggunakan metode garis lurus di sini selama masa kerja 6 tahun. Nah, ini di bawah ada jadwal penyusutan sebagai berikut. 2014 sampai dengan 2019 depreciation of financial reporting purpose-nya sebesar 90.000 dan ditotalkan menjadi 540.000. Nah, ini di samping keduanya ada depreciation of tax purpose sebesar 108.000, 172.800, 103.680, tahun 2017-nya 60, 2028, 18-nya 2018-nya sama, dan 2019-nya 31.104. Difference-nya sebagai berikut di sebelah kanan. Selanjutnya, yang nomor 3-nya, informasi terkait dengan nomor 3, ada perusahaan menjamin produk selama 2 tahun. Selama 2 tahun, sejak tanggal penyelesaian kontrak. Selama 2014 berkewajiban garansi produk yang timbul sebesar 200.000 yuan. Jumlah yang dibayarkan sebesar 44.000 yuan. Sisa 156.000 yuan diharapkan dengan pembayaran 56.000 yuan pada tahun 2015 dan sisanya 100.000 yuan di tahun 2016. Terus informasi nomor 4,
pendapatan bunga obligasi pemerintah tidak kena pajak sebesar 28.000 yuan. 5. Denda atau penalti sebesar 26.000 yuan yang telah terbayarkan. Terus nomor 6, pendapatan sebelum pajak sebesar 412.000 yuan. Terus nomor 7, tarif pajak yang berlaku sebelum akhir 2014. Pada tahun 2014 sebesar 50%, 2015 dan tahun-tahun berikutnya sebesar 40%. Terus nomor 8, periode akuntansi mengikuti kalender tahunan. Terus nomor 9, perusahaan diharapkan memiliki penghasilan kena pajak di semua tahun yang akan datang. Nah, ini ada contohnya juga, taxable income and income tax payable 2014. Ini tahap pertamanya. Income tax payable-nya perusahaan Akai tahun 2014 dikalkulasikan sebagai taxable income. Yang pertama ada pre-tax financial income tahun 2014 sebesar 412.000 yuan. Terus permanent difference dicakupi ada non-taxable revenue, governmental bond interest sebesar minus 28.000. Terus non-deductible expense, fines and penalties 26.000. Terus selanjutnya ada temporary difference yang berisikan excess contract income per books dalam kurung 560.000 yuan dikurang 112.000 yuan. Hasilnya minus 448.000 yuan. Lalu selanjutnya ada excess depreciation per tax 108.000 yuan dikurangi 9.000 yuan sama dengan minus 18.000 yuan. Terus excess warranty expense per books 200.000 yuan dikurangi 44.000 yuan. Hasilnya 156.000 yuan dan totalnya sebesar minus 100.000 yuan. Taxable income pada tahun 2014. Selanjutnya ada lanjutan lagi pre-tax financial income tahun 2014, permanent difference. Nah, ini ada non-taxable revenue, governmental bond interest, non-deductible expense, fines and penalties, temporary difference. Ini sama dengan yang tadi. Selanjutnya ada Akai compute income tax payable for on tax income for 100.000 yuan. As follow, taxable income for 2014 sebesar 100.000 yuan, tax rate 50% dikalikan menjadi income tax payable current tax expense tahun 2014 sebesar 50.000 yuan, minus 50.000 yuan. Selanjutnya juga ada computing different income tax and untuk akhir tahun 2014. Future years-nya di sini ada ilustrasinya, maksud saya future years 2016, 17, 18, 19 sampai dari 2015 sampai dengan 2019. Ada future taxable deductible amounts. Yang pertama ada installment sales, penjualan yang menggunakan angsuran. Itu ada 112.000 pada tahun 2015, tahun 2016 ada 112.000, 2017 112.000 juga, 2018 112.000, 2019-nya 0. Depreciation-nya yang terjadi pada tahun 2015 ada 82.800, 2016 13.680, 2017 27.792, terus 2018-nya sama 27.792, 2019-nya depresiasinya itu jadi 58.896, terus warranty cost 56.000 minus 56.000 dan 2016 ada 100.000. Totalnya untuk installment sales 448.000, depreciation 18.000, warranty cost-nya 156.000. Terus selanjutnya future tax temporary difference, installment sales, depreciation, warranty cost total. Ini ada deductible amounts totalnya menjadi 310.000, tax rate-nya masing-masing 40%. Aset dan liability, deferred tax, aset dan liability. Totalnya menjadi untuk aset 62.400, untuk liability 186.400. Selanjutnya ada
deferred tax expense dalam kurung benefit dan pembukuan atau jurnal untuk merecord atau mencatat income pendapatan pajak pada tahun 2014. Computation of deferred tax expense benefit 2014. Bagi ini ilustrasinya, deferred tax aset akhir 2014, deferred tax awal 2014, deferred tax benefit menjadi totalnya dikurangi, terus ada deferred tax liability akhir tahun 2014, deferred tax liability awal tahun 2014 dikurangi juga, hasilnya menjadi deferred tax expense benefit juga. Totalnya 86.400. Ini lalu selanjutnya ada computation of net deferred tax expense 2014. Deferred tax expense benefit 62.400, deferred tax expense benefit selanjutnya 186.400. Netnya pada tahun 2014 jadi 124.000 yuan. Itu hasil dari 186.400 dikurangi 62.400. Selanjutnya deferred tax expense benefit dan pembukuan masih sama. Selanjutnya ini lanjutan dari yang tadi. Computation of total income tax expense 2014. Ilustrasinya seperti ini dengan total 174.000 sebagai net income tax expense total untuk tahun 2014. Caranya ditambah current tax expense ditambah dengan deferred tax expense. Terus jurnal pembukuannya, jurnal entry-nya pendapatan beban pajak 2014, income tax expense 174.000, deferred tax aset 62.400, income tax payable 50.000, deferred tax liability 186.400. Nah, ini laporan keuangan financial statement presentation 2014. Misalnya seperti ini. Yaitu temporary difference, installment sales, depreciation, warranty cost, total. Itu di aset menjadi 62.400 minus yuan. Terus di liability 186.400. Ini juga masih selanjutnya statement of financial position presentation 2014. Dan current liability dibagi deferred tax liability maksudnya dikurang 186.400 dikurang 60.400 totalnya 194.000. Dan liabilities income tax payable 50.000. Income statement tahun 2014, income before income tax 412.000, income tax expense-nya current itu 50.000, deferred tax 124.000, total 174.000, net income 238.000. Total dari 412 dikurangi 174.000. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.